Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Santoso, MPM 42. Di sini saya akan mempresentasikan bab 10 tentang putusnya perkawinan. Pengertian talak. Talak pengertiannya berasal dari tolak, terambil dari kata itlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam syariat Islam, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan yang sah setelah hilangnya ikatan perkawinan sehingga istri tidak lagi halal bagi suaminya. Talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya hubungan berikatan perkawinan. Macam-macam talak. Talak menurut segi waktu. Yang pertama, talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Yang termasuk talak sunni yaitu satu, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang ditalak sudah pernah digauli. Dua, talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Tiga, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang tidak pernah digauli selama masa suci. Yang kedua, talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk talak bid'i, yang pertama, talak yang dijatuhkan kepada istri pada waktu haid. Yang kedua, talak yang dijatuhkan pada istri dalam keadaan suci namun belum pernah digauli. Yang ketiga, talak ia sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk dalam talak bid'i. Yang termasuk talak sunni wala bid'i adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli. Yang kedua, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid. Dan yang ketiga, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil. Talak menurut segi tegasnya terdiri dari satu, talak syari, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan atau tidak mungkin dipahami lagi. Yang kedua, talak khianayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata sindiran atau samar-samaran. Rukun dan syarat talak. Rukun talak yang pertama, suami jika selain suami tidak boleh mentalak istri, orang yang dilindungi oleh suami dan akan ditalak. Yang ketiga, lafaz yang ditunjukkan untuk mentalak, baik itu diucapkan secara langsung maupun dilakukan dengan sindiran dengan disertai niat. Syarat-syarat talak yang antara lain, benar-benar suami yang sah, telah balik, berakal sehat, yaitu tidak gila. Orang yang menjatuhkan talak harus dengan ikhtiar. Orang yang menjatuhkan talak harus orang yang pintar menggunakan makna dari bahasa talak. Dan yang terakhir, orang yang menjatuhkan talak tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan talak dengan paksaan. Hikmah dan hukum talak. Hikmah talak antara lain, yang pertama, menyelesaikan masalah yang serius antara suami dan istri saat ada masalah. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati setelah berselisih antara suami dan istri. Yang ketiga, mengakhiri sebuah hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis. Dan yang keempat, terjadinya perdebatan, penempatan, dan pertentangan yang menimbulkan kemarahan. Hukum talak. Hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Macam-macam perceraian. Yang pertama, khulu. Khulu menurut bahasa berarti berpisahnya istri atas dasar harta yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Hikmah khulu antara lain, yang pertama, menyelesaikan istri dari belenggu suami yang tidak baik. Dua, menghindari dari mudarat atau bahaya atau ancaman rumah tangga yang tidak baik. Dan yang ketiga, penyelesaian yang baik dengan mengembalikan lagi harta suami yang pernah diberikan kepada istri. Zihar.
Zihar dalam tata bahasa Arab terambil dari kata zohar yang bermakna punggung. Zihar adalah ucapan suami pada istri bahwa istrinya itu haram digauli, sepertinya haram suami menyetujui ibu sendiri atau wanita yang muharramah untuk dikawininya. Hikmah dari zihar antara lain: satu, hikmah adanya sebagai hukuman; yang kedua, hikmah adanya denda atau kafarat; dan yang ketiga, memunculnya ruang protes bagi kaum wanita untuk agar tidak hanya dapat menerima begitu saja perlakuan kasar dan tidak mendapatkan dari pihak suami pasaroh dan sifat menerima. Ilah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aliyatu yang berarti sumpah. Menurut ulama mazhab Hambali, ilah adalah sumpah suami yang sanggup untuk menggauli istrinya dengan nama Allah SWT atau salah satu sifatnya untuk tidak menggauli istrinya, walaupun sumpah itu sebelum menggauli istrinya, baik sumpah secara mutlak atau lebih dari 4 bulan. Hikmah dari ilah: yang pertama, seorang diperbolehkan bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Yang kedua, meskipun sumpah itu memiliki tujuan yang mulia, bukan berarti suami diperbolehkan menzalimi istrinya. Yang ketiga, waktu 4 bulan sebagai masa dengan ilah ini hampir sama dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang keempat, sebagai pihak yang menjatuhkan ilah, suami harus menjalankan sikap setelah 4 bulan. Yang kelima, syariat Islam hadir sebagai rahmat bagi semua. Lian menurut bahasa dunia laknat, termasuk dosa sebab salah satu dari suami istri berbuat dusta. Sedangkan menurut istilah li'an adalah suami menuduh istrinya berzina. Hikmah dari li'an: yang pertama, suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidakkah sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antar keduanya. Yang kedua, melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu. Yang ketiga, menjaga kehormatan dari kehinaan pelacuran. Sebab putusnya perkawinan: yang pertama, sebab syihah, macam-macamnya. Suami menderita impoten atau salah satu mengidap penyakit. Yang kedua, jika suami dipenjara seumur hidup atau sampai waktu yang lama. Yang ketiga, suami pergi tanpa memberi kabar. Yang keempat, salah satu pihak berkelakuan jahat. Sebab pembatalan, ya macam-macamnya. Yang pertama, suami melakukan perkawinan sedangkan dia tidak berat melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri. Yang kedua, seorang menikahi bekas istrinya yang telah diliaannya. Yang ketiga, seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali olehnya. Sebab fasad, macam-macam sebab fasad. Yang pertama, tidak ada kesamaan antara suami dan istri, terdapat aib, kurang nafkah dari suami, berpindahnya agama, dan adanya khiyar. Sebab perceraian, macam-macamnya. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun. Yang ketiga, salah satu pihak meninggalkan penjara selama 5 tahun. Yang keempat, antara suami dan istri terus menerus berselisih. Dan yang kelima, suami melanggar talak. Dan yang terakhir, salah satu pihak melakukan kekejaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.